Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita semua bisa kembali berkumpul di rumah dari narasumber utama kita Abi Maulana Nur Khalim Khatib Al-Bantani untuk kembali melanjutkan serial kajian yang sebagaimana kita sudah tayangkan sebelumnya mengenai problematika daulah Taliban di Afghanistan. Yang pertama kita sudah buatkan, sekarang kita akan bahas yang part kedua. Redaktur Maksar TV Channels bisa menayangkan topik problematika daulah Taliban di Afghanistan part 1. Dalam kajian ini kita melihat bahwa kasus pergolakan politik dan perang saudara terus berkecamuk di Afghanistan. Kemerdekaan Afghanistan yang sudah berusia 102 tahun, lebih tua dari kemerdekaan Indonesia, rupanya masih menyimpan masalah nasionalisme yang belum terbangun dengan kuat. Selain itu, Afghanistan tampaknya masih menghadapi masalah pengangguran, kemiskinan, dan ketidakmerataan kemakmuran, serta pelanggaran hak asasi manusia dan aksi otoritarianisme di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Walaupun begitu, rakyat Afghanistan mampu mengusir kaum invasor, baik yang datang dari Uni Soviet maupun dari koalisi Amerika Serikat dan NATO. Situasi berbangsa dan bernegara rakyat Afghanistan ini tentu akan menjadi problematika utama bagi daulah Taliban yang saat ini berkuasa di Afghanistan. Sesuai dengan respon, saran, dan komen para subscriber, viewers, maka pada malam ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang problematika daulah Taliban di Afghanistan part 2, disertai harapan agar tayangan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Saudara, sebelum kita memasuki materi pembahasan, maka marilah kita panjatkan doa untuk para founding father dan pahlawan kusuma bangsa kita, agar beliau semua Allah masukkan ke dalam surganya yang penuh kemuliaan dan kenikmatan. Syayulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, marilah kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala menyingkirkan semua musibah dan bencana, juga wabah penyakit dari kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia pada umumnya dan jamaah kaum syarikat Islam serta segenap pejuang Islam pada khususnya. Sayyidillah ilahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian marilah kita juga mohonkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin agar Allah memudahkan dan mempercepat proses pemindahan dana yang bisa segera dipergunakan oleh manajemen PT Masher Kapita Investama, pengelola Koperasi Kaum Muslimin Indonesia, KOPKAMI, dan Maksar TV Channels guna membiayai proyek-proyek investasi dan proyek-proyek kemanusiaan yang sudah dicita-citakan, direncanakan, dan diperjuangkan oleh tim manajemen, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Syarillahilahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kesempatan ini pula, marilah kita panjatkan doa disertai harapan agar Allah selalu merahmati dan melindungi sanak kerabat keturunan Al-Mukarram Sayyid Sultan Syekh Maulana Syarif Hidayatullah,
Sayyid Sultan Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa, Pangeran Arya Purbaya, Haji Muhammad Syai'i, dan Haji Muhammad Khatib, dan Hajah Nenen Hasinah, dari dunia sampai akhirat. Sayyidillah ilahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tentu saja tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih dan doa kami untuk semua subscriber, liker, viewers, follower, simpatisan yang berandil besar dalam membesarkan Maksar TV Channels. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat-lipat ganda. Saudara, pada malam ini kita akan perbincangkan topik problematika Daulah Taliban di Afghanistan part 2 sebagai kelanjutan dari pembahasan problematika Daulah Taliban di Afghanistan part 1. Sebelum saya berikan kepada narasumber utama kita, sebagaimana biasa, ada beberapa poin yang akan dibacakan terlebih dahulu oleh saudara-saudara saya di sini. Ada 5 poin terinti yang akan dibacakan sebelum nanti disampaikan penjelasannya oleh narasumber utama kita. Poin pertama adalah alutsista miliaran dolar untuk Taliban yang insya Allah akan dibacakan nanti oleh Ustadz Agi Ahmad Dayari. Kemudian poin keduanya, perekonomian Afghanistan yang akan dibacakan oleh Kang Rizal. Dan poin ketiga, sumber daya alam Afgan akan dibacakan oleh Ustadz Gilang Komarudin. Poin keempat, yakni penentang Taliban yang akan dibacakan oleh Bapak Raffi Prima Bahari. Dan yang kelima, kepemimpinan Afghanistan akan dibacakan oleh Bapak Endang Atakusuma. Dan yang terakhir, poin keenam, closing statement nanti akan dibacakan oleh Ustadz Junaidi. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Ustadz Agi Ahmad Dayari untuk membacakan poin yang pertama. Kepada Bapak Agi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan pointers yang pertama, yaitu alutsista miliaran dolar untuk Taliban. Koalisi militer AS dan NATO resmi meninggalkan Afghanistan pada Senin, tanggal 30 Agustus 2021. Berita ini sesuai dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat, yaitu Joe Biden, yang dikutip oleh stasiun berita CNN. Joe Biden, sang pengganti Presiden Donald Trump ini, mengucapkan terima kasih kepada seluruh tentara Amerika Serikat yang sudah mengabdi dalam misi militer AS terpanjang di luar negeri. Presiden AS Joe Biden juga mengatakan akan memberikan pidato kenegaraan untuk memberikan penjelasan detail tentang alasan pemerintah AS memutuskan tak memperpanjang kehadiran militer AS di Afghanistan melebihi waktu yang disepakati, yaitu tanggal 31 Agustus 2021. Jenderal tertinggi Komando Pusat AS US Central Command, CENTCOM, Kenneth Frank McKenzie, mengatakan bahwa Komandan Divisi Lintas Udara Linut ke-82, yaitu Maijen Chris Donahue, adalah Jenderal AS terakhir yang meninggalkan Bandara Internasional Hamid Karzai, Kabul, pada Senin malam dengan menggunakan pesawat militer C-17 atau C-17.
Jenderal Donahu meninggalkan Kabul bersama kuasa usaha diplomat tinggi pelaksana tugas Dubes AS di Kabul, yaitu Ross Wilson. Jenderal Frank McKenzie mengatakan pula bahwa ratusan alat militer AS yang digunakan di Afghanistan telah dipindahkan ke negara lain sebelum tentara AS resmi meninggalkan Afghanistan. Sementara itu, cukup banyak alutsista alat utama sistem pertahanan AS lainnya yang terpaksa ditinggalkan di Afghanistan karena tidak dapat diangkut pulang dengan menggunakan pesawat evakuasi militer AS. Kepada kantor berita CNN Internasional, Jenderal McKenzie mengatakan, ini adalah prosedur kompleks, prosedur yang memakan waktu untuk menghancurkan sistem. Kami menonaktifkan sistem itu sehingga tidak dapat digunakan lagi. Kami merasa lebih penting untuk melindungi pasukan kami daripada membawa pulang sistem pertahanan itu. Selanjutnya, dari berbagai sumber informasi intelijen lainnya, dituturkan bahwa militer AS sekurang-kurangnya meninggalkan 70 kendaraan lapis baja, RAFs, 27 kendaraan taktis Humvee, dan 73 pesawat militer di Bandara Kabul. Kesemua sistem operasi yang melekat pada alutsista AS ini sudah dinonaktifkan atau dimiliterisasi dan tidak bisa dioperasikan lagi. Namun demikian, ada sejumlah alutsista berteknologi tinggi yang ditinggalkan tanpa dinonaktifkan, yaitu Counter Rocket Artillery and Mortar, CRAM. Senjata ini berguna untuk mendeteksi tembakan roket dan senjata lainnya yang masuk sehingga dapat dihancurkan dengan senapan mesin. Sementara itu, BBC News mengabarkan bahwa tentara AS juga sudah meninggalkan pangkalan udara Bagram yang dapat ditempuh sekitar 1 jam perjalanan dari Kabul, yang selama ini berfungsi strategis dalam melancarkan operasi militer dan dihuni puluhan ribu tentara AS dan NATO. Konon, kabarnya di sekitar pangkalan udara Bagram ini ada 5.000 pejuang Taliban yang dipenjarakan. Pejabat tinggi militer Afghanistan, Jenderal Asadullah Kohistani, mengatakan tentara AS meninggalkan 3,5 juta beraneka rupa jenis barang keperluan militer, seperti puluhan ribu box air kemasan, minuman energi, dan santapan siap saji. MRES atau MRES ya. Selain itu, tentara AS juga meninggalkan ribuan mobil sipil tanpa kunci, klinik dengan peralatan kesehatan modern, serta ratusan kendaraan lapis baja, ratusan kendaraan tahan ranjau, helikopter Black Hawk, helikopter M17 atau M17 atau M25 dan UH-60. Pesawat tipe A-29 dan C-208 seperti diwartakan kantor berita Associated Press atau AFP. Sebelum dikuasai Taliban, sepeninggal tentara AS dan NATO, pangkalan udara Bagram ini dikuasai sekitar 3.000-an tentara Afghanistan. Selain Bagram, ada sejumlah pangkalan udara lainnya yang ditinggalkan tentara AS, termasuk Herat, Hos, Kunduz, Mazar-i Sharif, ya. Selain ikhwal aset dan peralatan pangkalan udara, pihak Taliban disinyalir telah mensita peralatan tempur canggih milik militer Amerika Serikat.
Pada tahun 2003 sampai 2016, tentara AS masuk ke Afghanistan dengan membawa 358.530 senapan berbagai merek, 64.000 pucuk lebih senjata mesin, 25.327 pucuk pelempar granat, 22.174 mobil Humvee, yaitu kendaraan tempur yang siap medan. Semua medan. Semua medan itu bisa ditempuh dengan mobil Humvee ini. Berikutnya 31 unit kendaraan tempur, penyerbu, dan sebagainya. Kemudian pada tahun 2017 sampai 2021, diperkirakan ada tambahan sapai senjata, termasuk 20.000 senapan M16 dan 3.598 senapan M4 dan 3.012 unit Humvee. Semua jenis persenjataan dan alutsista ini sekarang diduga dikuasai oleh milisi Taliban. Mantan Presiden AS Donald Trump, Senin 30 Agustus 2021, mengatakan bahwa Joe Biden harus mengambil paksa semua alutsista milik tentara AS yang bernilai ratusan miliar dolar itu, termasuk 211 unit pesawat tempur canggih yang sekarang dikuasai Taliban. Koresponden keamanan BBC Frank Gardner melaporkan bahwa perang Afghanistan selama 20 tahun telah menewaskan 2.300 prajurit AS. 20.000 prajurit AS terluka, yang luka ringan sampai luka berat, dan menewaskan 450 prajurit NATO, serta 60 ribuan warga Afghanistan, sipil dan militer. Prajurit AS dan NATO dan rakyat Afghanistan yang gugur dalam perang Afgan ini tentu tidak bisa dibandingkan dengan nilai alutsista yang kini dikuasai milisi Taliban. Inilah problematika sebuah peristiwa peperangan yang selalu meninggalkan derita duka yang tak tergantikan. Derita duka ini pun pasti menghiasi catatan sejarah perang Afgan, tanpa ada seorang pun yang mampu memikul tanggung jawabnya sendiri. Baik, itu poin yang pertama. Demikian. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Agi telah membacakan poin pertama. Langsung saja poin kedua akan dibacakan oleh Kang Rizal kepadanya. Perdana Kusuma. Kang Rizal Perdana Kusuma. Poin kedua, perekonomian Afghanistan. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembacaan pointer yaitu pada poin kedua, perekonomian Afghanistan. Pada tahun 2002-an, perekonomian Afghanistan dikatakan telah mengalami perbaikan. Ini berkait dengan masuknya dana miliaran dolar, baik dalam bentuk bantuan internasional dan investasi, serta kiriman uang dari orang Afghanistan di luar negeri. Ekonomi juga membaik karena bertambahnya produksi agrikultur setelah berakhirnya kekeringan selama 4 tahun. Meskipun memerlukan penyesuaian, tapi data makro perekonomian Afghanistan yang ada masih bisa dipakai untuk melihat profil perekonomian Afghanistan. PDB, Produk Domestik Bruto, GDP, Gross Domestic Product,
adalah data yang lazim dipakai untuk menilai kondisi perekonomian sebuah negara. Pada tahun 2014, GDP Afghanistan diperkirakan mencapai 69 miliar US dollar dengan angka pertumbuhan GDP sekitar 3,2% dan PDB per kapita sebesar 2.000 US dollar. Kemudian, bila dilihat per sektor, struktur PDB Afghanistan terdiri dari agrikultur 20%, industri 25,6%, dan jasa 54,4%. Data menunjukkan bahwa sektor industri utama Afghanistan meliputi tekstil, sabun, furniture, sepatu, pupuk, pakaian, makanan, minuman non-alkohol, air mineral, semen, karpet, gas alam, batu bara, dan tembaga. Adapun gerak pertumbuhan harga atau inflasi mencapai 4,7% pada tahun 2014. Dengan data makro seperti itu, maka menurut data tahun 2009, penduduk Afghanistan yang hidup di bawah garis kemiskinan mencapai 35% dengan populasi angkatan kerja sebesar 7,512 juta orang dan angka pengangguran sebesar 38%. Di sisi lain, ekspor Afghanistan pada tahun 2013 mencapai 2,76 miliar US dollar. Adapun komoditas ekspor Afghanistan terdiri dari buah dan kacang, karpet Afgan, wol, kapas, kulit binatang, dan batu permata. Tujuan ekspor utama yaitu India sebesar 31,9%, Pakistan 28,5%, Tajikistan 7,5%, dan Amerika Serikat 6,2%. Sementara itu, nilai impor 2012 Afghanistan mencapai 6,39 miliar US dollar. Komoditas impor Afgan terdiri dari alat mesin, barang modal, makanan, tekstil, minyak bumi, dan sebagainya. Adapun barang-barang tersebut diimpor dari Pakistan sebesar 28%, Amerika Serikat 18,6%, Rusia 7,6%, India 6,63%, Kazakhstan 4,5%, dan Tiongkok 4,3%. Berdasarkan data makro seperti itu, maka pemerintah Afghanistan dan donor internasional secara terus-menerus mencoba untuk meningkatkan penyediaan kebutuhan dasar rakyat dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan perumahan, pendidikan, penyediaan lapangan kerja, layanan media, dan reformasi ekonomi. Daulah Taliban di Afghanistan pada akhirnya akan menghadapi masalah kelanjutan pembangunan infrastruktur yang sudah dimulai pemerintah Afghanistan, dukungan Amerika Serikat, dan NATO. Apakah pemerintahan baru yang akan dibentuk milisi Taliban bisa mendapatkan dukungan masyarakat internasional, lembaga keuangan dunia, dan lembaga donor internasional?
Jawabannya akan tergantung pada kebijakan dan program nasional yang akan digerakkan oleh Daulah Taliban, baik di sektor ekspor-impor, pengembangan investasi, perbaikan kesejahteraan rakyat, maupun sektor politik dan keamanan nasional. Namun yang jelas, apapun strategi dan kebijakan nasional yang akan dijalankannya, yang pasti Daulah Taliban harus bekerja keras untuk mewujudkan stabilitas nasional di seluruh Afghanistan. Sehingga program-program perluasan lapangan kerja, pengurangan kaum penganggur dan kaum miskin, pemerataan distribusi kemakmuran bisa dilaksanakan secara nyata di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Demikianlah pointers kedua, waktu kami kembalikan kepada pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Rizal sudah membacakan pointer kedua. Lanjut ke pointer ketiga, sumber daya alam Afgan yang akan dibacakan oleh Ustadz Gilang Komarudin. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembacaan pointer, yaitu pointer yang ketiga, sumber daya alam Afgan. Setelah menduduki Kabul 15 Agustus 2021, maka otoritas pemerintah Afghanistan akan dipegang oleh milisi Taliban, termasuk kewenangan mengelola sumber daya alam atau SDA. Sejumlah analis pertambangan dunia mengatakan bahwa Afghanistan mempunyai deposit sumber daya alam yang berlimpah ruah dengan nilai tukar sekitar 3 triliun US dollar setara 42.000 triliun rupiah. Sumber daya alam tersebut meliputi tembaga, emas, minyak bumi, gas alam, uranium, bauksit, batu bara, biji besi, litium, kromium, timah, seng, batu bara, belerang, travertin, gipsum, marmer, dan lain-lain. Sumber data yang berasal dari Kementerian Pertambangan dan Perminyakan Afghanistan saat ini dipimpin Presiden Ashraf Ghani menerangkan bahwa menurut data tahun 2019, deposit tembaga Afghanistan diperkirakan mencapai 30 juta ton dan sebesar 28,5 juta ton masih dalam endapan porfiri dengan nilai taksiran mencapai ratusan miliar dolar. Selain tembaga, memo internal Kementerian Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 2010 menggambarkan stok deposit litium terbesar berada di Afghanistan, yang sangat diperlukan sektor industri baterai, termasuk baterai untuk mobil listrik. Bumi Afghanistan juga menyimpan stok lazuardi, batu permata berwarna biru tua terbesar di dunia, terutama di Provinsi Badakhshan, yang tersimpan bersama batu rubi dan jamrud. Permata lazuardi berkualitas baik seperti yang dimiliki Afgan, harganya mencapai $150 setara 2,1 juta rupiah per karat. Di samping batu permata, bumi Afgan juga mempunyai deposit 2,2 miliar ton biji besi, bahan baku pembuatan besi baja. Sedangkan kandungan logam emas diperkirakan mencapai 2,7 ton. Bersama dengan 2, maaf dilarat. Sedangkan kandungan logam emas diperkirakan mencapai 2,7 juta ton. Bersama dengan potensi deposit minyak bumi yang diperkirakan mencapai 16 miliar barel,
16 triliun kaki kubik gas bumi, dan ribuan juta barel cairan gas alam lainnya. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Afghanistan ini diperkirakan akan menarik perhatian para investor dari Cina, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Rusia, Iran, Qatar, Bahrain. Bahkan tidak tertutup kemungkinan para investor Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Kanada, Perancis juga berusaha masuk ke Afghanistan. Inilah sebabnya maka banyak analis investasi dan keuangan internasional yang memandang masa depan perekonomian Afghanistan tidak sesuram kondisinya saat ini. Inilah tantangan Daulah Taliban yang kini menguasai Afghanistan, yaitu membangun perekonomian Afghanistan demi memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan hidup bagi seluruh rakyat Afghanistan. Namun demikian, potensi kemajuan perekonomian Afghanistan yang melibatkan investor asing, baik kapitalis maupun sosialis komunis, dan lembaga keuangan internasional, baik yang bersifat multilateral maupun bilateral, diperkirakan akan membawa dampak terhadap Ipolek Sosbud Kumhan Kamnas Afghanistan, baik positif maupun negatif. Persoalannya sekarang, apakah para pemimpin Daulah Taliban bisa menyesuaikan kebijakan ekonomi dan pembangunan dengan kebijakan ideologisnya? Inilah sebuah pertanyaan besar yang jawabannya sedang ditunggu dunia, termasuk Indonesia. Masyarakat dunia saat ini memang sedang menunggu kebijakan dan program apa yang akan diambil Daulah Taliban agar sumber daya alam Afghanistan yang berlimpah ruah itu benar-benar bisa diolah dan dimanfaatkan, terutama untuk meningkatkan dan memperbaiki kuantitas dan kualitas kesejahteraan hidup rakyat Afghanistan. Demikian pembacaan untuk pointer nomor 3. Billahi fisal bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Gilang sudah membacakan poin ketiga. Lanjut ke poin keempat, penentang Taliban, yang akan dibacakan oleh Bapak Raffi. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin yang keempat yaitu penentang Taliban. Penentang Taliban. Selain tentara Amerika Serikat dan koalisi NATO, apakah ada musuh Taliban yang lainnya? Pertanyaan ini terjawab melalui aksi teror bom di luar Bandara Kabul pada Kamis 26 Agustus 2021, yang diantaranya menewaskan 13 orang tentara Amerika Serikat, kelompok ISIS-K Khorasan mengaku bertanggung jawab atas aksi bom bunuh diri tersebut. Itulah sebabnya ISIS-K dianggap sebagai penentang Taliban. Menurut informasi intelijen CIA dan Mossad, ISIS-K ini sebelum mempunyai hubungan dengan Taliban, sebelumnya mempunyai hubungan dengan Taliban melalui jaringan Khalil Haqqani yang dirinya dihargai sebesar 5 juta US dollar atau setara dengan 72 miliar rupiah oleh tentara Amerika Serikat. Saat ini Khalil Haqqani adalah unsur pimpinan Taliban yang bertanggung jawab penuh atas urusan keamanan di Kabul. ISIS-K memandang Taliban telah meninggalkan medan jihad
karena bersedia menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah Amerika Serikat di Doha, Qatar pada Februari 2020 lalu. Berkait dengan perbedaan paham ihwal makna jihad itulah, maka ISIS-K menilai Taliban sudah murtad. Selain ISIS-K, kelompok anti-Taliban datang dari gerakan perlawanan yang dipimpin oleh Ahmad Mas'ud. Sikap perlawanan ini ditunjukkan oleh Ahmad Mas'ud dengan menolak ultimatum Taliban agar Mas'ud menyerahkan lembah Panjshir. Saat ini Mas'ud menjadikan lembah Panjshir tersebut sebagai daerah benteng dan perlawanan. Juru bicara NRF, National Defense Front, Fahim Dasti mengatakan, bentrokan antara milisi Taliban dengan NRF terjadi di pintu masuk lembah Panjshir. Sebagaimana kita ketahui bahwa NRF ini adalah kelompok perlawanan yang setia kepada pimpinan Panjshir, yaitu Ahmad Mas'ud, dengan dukungan ribuan milisi dan pasukan khusus tentara Afghanistan. Selain kelompok Mas'ud, ada kelompok lain, sekitar 20.000 orang dari Kesatuan Tentara Afghanistan, yaitu Korps 215, di bagian selatan, yang dipimpin oleh jenderal muda bernama Semi Sadat yang berusia 36 tahun, yang menjadi lawan Taliban. Semi Sadat adalah alumni King's College London, Inggris, yang mengawali karir militernya di Kementerian Dalam Negeri. Sadat juga pernah bertugas di Direktorat Keamanan Nasional Afghanistan dan mengikuti latihan perang di Jerman, Inggris, Polandia, dan Amerika Serikat. Ahmad Mas'ud, Semi Sadat, dan Wakil Presiden Amrullah Saleh dikabarkan melakukan perlawanan dari Panjshir dan provinsi lainnya. Juru bicara pasukan oposisi anti-Taliban yang bernama Maisam Nazari menerangkan bahwa pasukan oposisi akan melakukan perang terbuka yang berjangka panjang dengan Taliban. Najari yang juga berfungsi sebagai Kepala Hubungan Luar Negeri NRF menegaskan bahwa konflik jangka panjang akan terjadi bila Taliban menolak perdamaian dan negosiasi. Sejalan dengan itu, gerakan massa anti-Taliban bermunculan di berbagai daerah provinsi. Sejak peringatan Hari Kemerdekaan Afghanistan pada tanggal 19 Agustus 2021, para pengunjuk rasa mengibarkan bendera nasional Afghanistan dan menolak pengibaran bendera Taliban. Rupanya, keberhasilan milisi Taliban menguasai Afghanistan dan mengusir tentara Amerika Serikat dan NATO tidak serta-merta membuat bangsa dan rakyat Afghanistan mendukung daulah Taliban. Perlawanan kelompok oposisi anti-Taliban ini jelas merupakan masalah serius yang harus segera dipecahkan oleh daulah Taliban di Afghanistan. Apabila sosial konflik dalam kehidupan rakyat Afghanistan ini terus bergejolak dan berkembang menjadi political konflik, maka bisa dipastikan kondisi kemiskinan di Afghanistan makin sulit dipecahkan. Dalam hubungan inilah, daulah Taliban harus mampu menciptakan Afghanistan sebagai suatu wilayah yang damai dan aman serta tertib yang memungkinkan roda pemerintahan berjalan secara efektif. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Raffi sudah membacakan poin keempat.
Poin kelima akan dibacakan oleh Bapak Endang Kusuma. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan bacakan pointer kelima dengan tema kepemimpinan Afghanistan. Kepemimpinan Taliban kembali menjadi sorotan dunia sejak milisi Taliban berhasil menguasai Afghanistan 15 Agustus 2021. Pertanyaan, siapa saja pemimpin Taliban saat ini? Data resmi tentang pemimpin Taliban dan Presiden Afghanistan memang belum dirilis oleh juru bicara Taliban. Namun, ada sejumlah data dan informasi dari lembaga intelijen maupun institusi riset menyebutkan bahwa Maulawi Haibatullah Akhundzada berusia sekitar 60-an tahun adalah panglima tertinggi Taliban sejak Mei 2016 yang bertanggung jawab dalam urusan politik, militer, dan agama. Pada periode 1980-an, Akhundzada terlibat aktif dalam perjuangan melawan militer Uni Soviet di Afghanistan. Pada periode 1990-an, Akhundzada menjabat sebagai Kepala Pengadilan Syariah Mahkamah Agung Taliban. Selain Akhundzada, pemimpin utama Taliban adalah Mullah Abdul Ghani Baradar yang tercatat sebagai pendiri Taliban pada tahun 1994. Mullah Baradar ini dianggap sebagai penggerak perlawanan Taliban terhadap militer Amerika Serikat dan NATO. Pada Februari tahun 2010, Mullah Baradar ditangkap oleh militer Amerika Serikat di kota Karachi, Pakistan. Selepas dari penjara, Mullah Baradar menjadi kepala kantor politik Taliban di Doha, Qatar sejak Januari 2019. Pada tahun 2020, Mullah Baradar memimpin perundingan damai dengan Presiden Donald Trump. Karena itulah Mullah Abdul Ghani Baradar yang diduga akan menjadi Presiden Afghanistan menggantikan Ashraf Ghani. Di samping Mullah Baradar, ada pemimpin Taliban lainnya yaitu Mullah Muhammad Yaqub, berusia sekitar 30-an tahun, putra dari tokoh ulama pendiri Taliban Mullah Muhammad Umar, yang digulingkan dari jabatan Presiden Afghanistan oleh tentara Amerika Serikat. Mullah Yaqub lebih berperan sebagai pemimpin operasi militer Taliban. Selanjutnya, disebutkan nama Sirajuddin Haqqani bin Jalaluddin Haqqani berusia sekitar 45 tahun sebagai salah satu wakil pemimpin tertinggi Taliban. Kemudian disebutkan nama Abdul Hakim berusia 60-an tahun yang pada September 2020 ditunjuk sebagai kepala tim negosiasi Taliban di Doha, Qatar. Mullah Abdul Hakim sebelumnya memimpin Dewan Ulama yang erat hubungannya dengan Akhundzada. Di samping nama-nama tersebut, cukup banyak nama pemimpin Taliban yang dipersiapkan untuk memimpin kementerian dalam kabinet Daulah Taliban yang akan bertugas untuk melindungi dan melayani rakyat Afghanistan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Endang. Dan poin terakhir yaitu closing statement akan dibacakan oleh Ustadz Zunaidi. Padanya dipersilahkan. Terima kasih pimpinan. Saya akan membacakan poin tes yang ke-6 yaitu closing statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bangsa dan rakyat Afghanistan belum bisa menikmati hidup sejahtera. Walau negara Afghanistan sudah berusia 102 tahun, lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Sumber daya alam yang berlimpah ruah yang tersimpan di bumi Afghanistan belum bisa dipergunakan untuk membebaskan rakyat Afghanistan, terutama dari masalah pengangguran dan kemiskinan. Karena kondisi stabilitas nasional yang diperlukan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi dan pengolah sumber daya alam belum bisa diwujudkan secara nyata. Sekian pintas yang ke-6. Mudah-mudahan Nasrul minallah wa fatun qarib bila bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah membacakan pointer-pointer yang akan dibahas oleh narasumber utama kita. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada narasumber utama kita, guru kita tercinta. Seperti biasanya topik ini akan kita bahas bersama Rais Am, Ketua Majelis Tinggi Lajnah Tanfiziyah, Pimpinan Pusat Kaum Syarikat Islam, atau Pengaping Sepuh, Balai Karesian, Baraya Sunda Banten Kidul, Khadimut Talabah, Sekolah Kader Pemimpin Umat, School for Public Leader Kader, Abi Maulana Nur Halim Khatib Al-Bantani. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang problematika Daulah Taliban di Afghanistan melalui studio Maksar TV Channels. Mudah-mudahan kajian yang kita lakukan bersama ini yang merupakan part kedua, karena part pertamanya sudah kita lakukan pada episode sebelumnya, dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian untuk memahami dengan baik dan benar situasi terakhir di negara Afghanistan sesudah Daulah Afghanistan ini jatuh ke tangan milisi Taliban, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2021. Saudara, dari apa yang tadi kita sudah sampaikan atau bacakan di episode kedua ini, kita ingin melihat kalau kita bikin SWOT analysis, kita akan melihat profil Afghanistan, di mana kekuatannya, di mana kelemahannya. Anggaplah kita bikin ada strength-nya. Salah satu kekuatannya adalah sumber daya alam yang dimiliki Afghanistan ini. Kalau tadi seperti yang dibacakan oleh Ustadz Gilang, ya, itu enggak ketulungan besarnya. Apa aja ada itu di bumi Afghanistan. Bahkan ada litium. Biasanya kalau ada litium itu ada juga bukan palladium.
Dan juga bukan cuma itu saja, ada minyak bumi, ada tembaga, apalagi tadi itu, ada emas, ada seng, batu bara. Kira-kira lengkap nggak tuh sumber daya alam itu? Sumber daya alam itu yang baru ketahuan itu, yang baru ketahuan. Itu kalau kita anggap ada kekuatan. Kemudian juga kita lihat ada kekuatan lain apa? Afghanistan sudah punya komunikasi international trade. Karena sudah ada kegiatan ekspor dan import. Minimal pada tahun periode 2002-an lah. 2002 sampai 2021. Ini ada kegiatan. Kegiatan ekspor ada, kegiatan import ada. Dan ada negara yang terlibat. Ya Amerika Serikat, ya Rusia, ya kan, ada Pakistan, juga ada Tiongkok dalam hubungan dagang dengan Afghanistan. Kemudian kita lihat juga laju pertumbuhan PDB-nya Afghanistan ini ternyata tidak minus, walaupun tidak terlalu besar, tapi udah di atas 0%. Berarti walaupun ngegeremet, pertumbuhan ekonominya jalan. Ya kan, walaupun ngegeremet itu. Ya jalan. Kemudian juga kita dengar tadi dibacakan oleh ini, Kang Rizal nih, Perdana Kusuma ya. Ternyata inflasi juga bisa dikendalikan. Sekitar 4,7%. Jadi kalau data makro ini kita bisa menganggap ini sebuah kekuatan. Ya. Kemudian juga kita dengar ada lembaga donor internasional masuk. Kemudian investasi masuk. Dan juga kiriman uang orang-orang Afgan yang ada di luar bisa ngirim. Ya kayak Indonesia lah, TKW dari Arab ngirim. Ya pahlawan devisa katanya. Ya udah, itu udah begitu adanya kan. Ini pahlawan. Jadi ya sah-sah aja. Nah, ya jadi, sekarang kita lihat lawan dari itu. Ini pemerintahan sejak zaman dulu nggak ada yang aman. Yang aman itu kelihatannya pada waktu invasi Soviet itu pemerintahan bisa bertahan sampai 10 tahun. Waktu Soviet masuk ya. Nah akhirnya karena Soviet ini membawa komunis, ya, maka dilawan lah oleh rakyat. Buat urusan ini kita harus hargai kemampuan para pejuang Afgan mengusir invasi, orang yang invasi. Nah, berkuasalah ya orang-orang yang sudah bisa mengusir. Nah, ini kan mujahidin dengan Taliban. Nah, ini seperti yang episode yang lalu kita sudah sampaikan, maka naiklah Mullah Muhammad Omar menjadi emir, menjadi presiden Afghanistan, di mana kemudian negaranya dirubah menjadi Republik Islam Afghanistan, yang kemudian sekarang ini katanya akan diganti menjadi Islamic Emirates Afghanistan, IEA. Jadi artinya bentuk negara Islam, ya. Nih, episode yang lalu kita kan ngomong begitu tuh, ya. Nah kemudian gara-gara tragedi 11 September, nih, 10 hari dari sekarang ya, maka CIA bikin laporan kepada George W. Bush bahwa ini pasti ulah teroris. Pertanyaannya siapa terorisnya? Nah, kata CIA, Osama bin Laden. Nah, diterima oleh presiden kan? Laporan intelijen. Ini udah kalau bahasa orang UKK ini A1.
Begitu aja, A1 aja. Nih, maka presiden bikin keputusan. Pertanyaan kedua, coba saudara selidiki, kira-kira di mana Bin Laden ada? Dia bikin lagi penyelidikan, lapor Pak Presiden. Ya, dugaan ada di Afghanistan. Ya, kalau gitu bikin memo diplomatik. Dikirimlah surat kepada, jadi Presiden Amerika Serikat ngirim surat memo diplomatik kepada presiden atau emirnya Afghanistan. Tolong serahkan Osama bin Laden kepada kami karena dia teroris. Nah, surat itu dijawab oleh emir, kami tidak akan menyerahkan Osama bin Laden. Kira-kira nih negara yang satu merasa bukan karena merasa gede dia, WTC-nya hancur. Ya menara gedung kebanggaan orang New York hancur gara-gara, menurut laporan CIA, gara-gara Osama bin Laden. Paham nggak kalau kemudian marah ini Presiden Amerika Serikat? Ini Afghanistan berani nolak ini. Dia nggak tahu urusan sama siapa, ya kan? Nih. Begitu George W. Bush, kira-kira Presiden Afghanistan, you tahu nggak urusan sama siapa? Kata Mullah Muhammad ini, lu aja kagak tahu urusan sama siapa, lu nanya gua. Pasti gua tahu urusan sama Amerika Serikat. Tapi kalau gua nggak mau serahin, bilang apa? Ini wilayah kedaulatan gua. Ini orang yang ada di sini di bawah perlindungan. Padahal si Mullah juga belum tahu persis apakah si Osama betul-betul ada di Afghanistan. Ngerti? Tapi karena semangat pada waktu itu, ya, ini mujahidin dengan ini, jadi semangat itunya yang berkembang. Jadi bukan pertimbangan realistik, jadi menjawabnya karena emosional. Karena apa? Pada waktu itu Mullah sangat benci sama Amerika Serikat. Pokoknya Barat harus dihancurkan. Paham ini? Nih. Karena tahun 94 berdirinya Taliban itu, doktrinnya adalah itu. Jadi bahwa Barat harus dilawan. Ngerti ya? Jadi dia menolaknya itu, dia tanya, di mana sebenarnya itu? Dia bilang, Pak Presiden adanya di Pakistan. Gitu. Ngerti ya? Tuh. Nah ini Presiden Amerika nggak pikir panjang lagi, berarti dia nantang perang. Maka dikirimlah militer Amerika Serikat, nah itu namanya dia menjadi invasor atau agresor. Dan menang. Ini si presiden yang tadi nantangin kalah. Dan keluar dari Kabul. Persis nih, jadi Kabul diduduki. Maka dibikinlah pemerintahan baru di Afghanistan yang gayanya pro-barat. Nah, waktu ditanya bentuknya apa? Ah, sama, terusin aja yang ada. Kata George Bush. Jangan diganti. Dibikin aja Republik Islam Afghanistan. Yang kita rubah isinya. Nih. Ya tak? Mulailah dibikin sedemikian Pak. Kita sudah bahas episode pertama kemarin ya. Secara rinci. Mulai dari abad ke-17 itu. Ya. Ini sederhana aja. Ini kenapa? Ini supaya nyambung dengan bahasan kita malam ini. Dibikin. Jadi nggak keberatan Amerika menggunakan kata Republik Islam. Ya. Yang penting jangan dijalanin. Nama sih lainnya namanya. Tapi jangan dijalanin. Paham tidak? Nih. Yang Amerika nggak suka kalau diamalkan. Syariat Islam tulis jadi simbol, nggak jadi masalah. Negara berdasarkan Islam nggak apa-apa. Jangan dijalanin. Nah ini, paham nggak nih? Nah, maka Mullah ini, ya itu tampillah sebagai, ya waktu itu dia dikalahkan. Nah 2001 dia dikalahkan.
meninggallah dia di dalam proses sebagai penguasa yang digulingkan. Tapi satu, kata orang Taliban, kita akan rebut kembali. Nah itu. Kayak Bandung, Maribung, rebut kembali. Kira-kira begitu ngomongnya tuh. Mestinya di Bandung begitu juga tuh. Maribung, rebut kembali mestinya begitu. Jadi jangan mangga Pak Yuno. Nah, ini Afghanistan nggak begitu. Kita rebut kembali. Pertanyaannya, mau direbutnya sampai kapan? Kata Mullah, anak nggak bisa jawab. Yang penting kita berjuang aja. Nah, dalam konteks itulah orang yang punya inisiatif Myanmar melawan itu namanya Mullah Abdul Ghani Barada. Karena 2-3 tahun dalam posisi saya sudah digulingkan, ini wafat, meninggal dalam status sebagai pejuang oleh orang-orang Taliban, dianggap pejuang, mujahid. Nah, maka diangkatlah dalam proses pemilu itu, naiklah Hamid Karzai jadi presiden. Nah itu tadi, dalam pemerintahan dia ini karena normal-normal saja, normal ini. Tapi normal ini pemerintahan yang didukung oleh kekuatan asing. Jadi bukan negara mandiri. Sehingga Taliban mengatakan, ini presiden boneka. Nah, pada waktu itu karena dianggap ini negara presidennya bikinan penjajah, maka sebagian besar rakyat Afghanistan mendukung Taliban untuk merebut kembali. Betapapun hebatnya ini penjajah. Kan gitu. Tapi tidak semuanya orang Afghanistan menyatakan begitu. Ada yang bersyukur, ada Amerika datang. Nah, ini kelompok budak nih, ya, yang tidak memiliki bahwa negaranya ini dijajah. Dia lebih banyak memikirkan dirinya sendiri. Nih. Ngerti ya? Kira-kira di Indonesia pernah terjadi begitu nggak? Sama. Kelompok yang dulu sedemen banget sama Belanda marah. Ini pejuang teecreg, mampu ente ngelawan Belanda, nyusahakeun. Kita enak di zaman normal katanya. Serba gampang, segala macam. Ngerti tak? Kita ujuk-ujuk nggak mikir katanya. Ngelawan nggak bisa naon sih ya. Nah, seperti sama. Jadi nggak didukung kita. Nih. Paham ya? Jadi kondisi ya bangun strukturnya kira-kira nggak beda jauh sama kita. Jadi semangat para pahlawan ini nggak didukung oleh mereka yang merasa dapat manfaat, ya, bisa merasa dilindungi, ya, dan juga sumber penghidupannya dijamin oleh penjajah. Nih, paham ini? Nah, sekarang ini terjadi di Afghanistan seperti itu. Nah, tapi karena ini pemerintahan boneka Amerika ini, ya, kira-kira dibantu nggak sama tuannya? Dihubungin World Bank, dihubungin USAID, ya, di Amerika itu lembaga bantuan internasional, namanya USAID, macam-macam bantuan. Bagian tentara bikin korps pasukan khusus elit Afghanistan. Tiap tahun $3 miliar itu dari Pentagon itu masuk. Ya, ini udah kagok ngomong nih. Kira-kira jongjon nggak tentara? $3 miliar. Nah, macam-macam peralatan yang nggak ada difasilitasi. Maka terbentuklah yang namanya tentara elit Afghanistan untuk mengamankan pemerintahan. Nah, tapi sehebat-hebatnya pemerintahan bikinan asing, kira-kira mengabdi dominannya kepada tuannya atau kepada rakyatnya?
Cuma bagusnya di sini, rakyatnya nggak semuanya dimusuhin. Yang dimusuhin sama dia cuma Taliban. Ini pejuang yang ngumpetin Osama bin Laden. Paham ya? Nah ini. Maka semua tokoh-tokoh Taliban dikejar. Sampai yang namanya Mullah Abdul Ghani Barada ketangkap di Karachi. Karachi bukan wilayah Afghanistan. Masuk Pakistan Selatan. 10 tahun dia dipenjarakan itu. Nah, jadi lebih kurang 2018 lah. Dia keluar dari tahanan. Nah, langsung diangkat menjadi kepala kantor politik Taliban di Doha, di Qatar. Nah, maksud Abi, ini pikirannya sudah terorganisir belum Taliban? Sudah punya berpikir modern. Dia sudah punya bagian, ada bagian ngurusin militer, ada bagian negosiasi politik. Nih. Walaupun dalam posisi gerilyawan. Ya. Buktinya apa? Lewat terstruktur. Bahkan dia datang ke PBNU. Ya Mullah Abdul Ghani itu 2019 Juli berunding dengan PBNU. Ingin tahu bagaimana cara Indonesia ngatur. Nah, makanya gue bilang kalau diperlukan ya suruh PBNU aja jadi penasehatnya ini. Udah datang di kantor PBNU itu. Datang juga nemui Yusuf Kala. Nih. Jadi artinya pemimpin Taliban yang sekarang ini menang itu nggak alergi dengan Indonesia. Cuma tapi nggak tahu apakah dia nemuin Muhammadiyah juga apa enggak. Yang jelas nggak sama KSI enggak. Ya. Tapi yang jelas dia sudah bertemu dengan PBNU. Resmi diterima. Nah, padahal pada waktu itu ya, Hamid Karzai dan Ashraf masih jadi presiden di Afghanistan. Maksud Habib, ini di sini PBNU menerima pemberontak, Bu. Gimana, Cak? Nih, berarti berani dia menerima pemberontak, saudara. Yusuf Kala berani. Nah, kan ini berangkat ya. Mullah ini dari Doha, dari Qatar. Karena apa yang ingin dibicarakan membangun perdamaian di Afghanistan. Nih, ini nah jadi lobby yang dilakukan berarti artinya apa? Walaupun dalam pemerintahan pelarian, hubungan diplomatik dia bangun. Karena apa? Karena dia pernah berkuasa. Dia adalah pemerintahan yang digulingkan. Tuh, jadi Taliban bekas penguasa pada waktu ke Afghanistan dikuasai oleh Amerika Serikat. Nah, kira-kira gini. Ternyata dalam perjalanan sejarahnya nggak gampang ngabisin Taliban itu. Jadinya kata George Bush, ini sekelewatan lah berapa gedenya dia gitu. Pertama 2001, 2002 habis nih. Kita udah bikin pemerintahan, makanya cepat-cepat bikin pemerintahan baru. Ya, 2002 bikinkan tentaranya supaya nggak kelihatan Amerika penjajah, maka dibikinlah pasukan elit yang direkrut dari tentara-tentara Afghanistan. Taliban orang Afghanistan bukan? Tentara yang dibikin Amerika orang Afghanistan bukan? Disuruh perang nggak dia? Namanya apa itu? Jadi apa? Iya kan? Iya kan? Ini semua penjajah kayak gitu nggak politiknya? Jadi kita nggak aneh. Nih. Nah, maka dibangunlah image oleh Taliban bahwa itu adalah tentara kaki tangan penjajah. Kira-kira rakyat nih gimana nih? Ya suku-suku kan banyak. Ya udah ada yang dimusnahkan Taliban cuma Hazara. Karena dianggap itu keturunan Genghis Khan. Mau dimusuhin. Jadi kalau Hazara dimusuhin pisan tuh. Yang lain ada Pashtun, ada Tajik di sana tuh. Ada Kirgis ya, macam-macam. Banyak sekali suku dia, tapi lebih banyak suku di kita. Nah, ini antar suku ini, nah ini kelihatannya masih demen
perang. Jadi selalu terjadi begitu. Tapi yang jelas, Amerika habis duit banyak nggak di Afghanistan? Berapa banyak, Wi? Berapa? 2,26 triliun. Itu kalau dirupiahkan berapa? Sampai nggak 40? 38 triliun. 38.000 triliun. Maksud Abi gede nggak tuh duit? Pertanyaannya Talibannya kalah nggak? Pertanyaannya apa benar nih duit dipakai buat perang gitu loh Mas Abi? Tuh. Iya kan bisa aja biaya perang kemana atau jalan itu biaya. Tapi yang jelas budget dari pemerintah Amerika keluarnya segede gitu. Ini kan melibatkan George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump. Nah ini yang ujungnya Joe Biden. Kata Joe Biden, ini nggak bisa diteruskan. Buktinya udah 3 presiden, biaya banyak keluar, kalah ente. Nah, ya. Ini mungkin episode yang ketiga Bang yang kita bahas. Yang sesungguhnya di mana letak sehingga Amerika melakukan tindakan lunak. Bersedia damai, mundur. Kira-kira dihina nggak oleh lawan-lawan politik? Yang jelas diketawain sama Tiongkok, sama Rusia. Segitu aja kata kemampuannya. Putin ngomong, Jinping ngomong, yang nggak ngomong Indonesia. Indonesia nggak, karena nggak suka mengolok-olok orang. Indonesia nggak boleh, ada ayatnya. Dan itu melanggar aturan Pancasila. Jangan mengolok-olok orang. Nah, tapi kalau diolok-olok nggak boleh diam terus. Ini sampai sini paham ya? Kelihatan maksud Abi. Tapi cuma ingin tunjukkan ada potensi. Kalau kita kan bicara soal negara, bikin negara kan bukan tujuan. Alat untuk mencapai tujuan, tujuannya adalah tetap bagaimana melayani rakyat. Jadi kita mengatakan Indonesia begitu, pergerakan kemerdekaan Indonesia tujuannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau itu tercapai, baru terjadi Indonesia menjadi negara adil makmur berdasarkan Pancasila. Nah itu tujuannya. Nah dalam rangka mencapai ini maka kita akan pergunakan seluruh sumber daya alam yang ada untuk sebesar-besar kemakmuran. Nah kita udah mulai walaupun belum sempurna. Bung Karno mulai, Pak Harto mulai, ya tak? Pak Habibie. Jadi berangkai sampai sekarang, sampai Jokowi juga berusaha. Yang penting usahanya kan. Nih. Jadi artinya apa? Untuk bisa mencapai mewujudkan masyarakat adil makmur itu, maka yang harus dilakukan adalah harus ada perluasan kesempatan kerja. Lapangan kerja. Ya. Nah, kalau lapangan kerja ini terbuka, pendidikannya diperbaiki, maka peluang kesempatan bisa diisi. Nah, kalau orang bekerja tambah banyak, gitu kan, yang miskin akan berkurang. Karena salah satu sumber kemiskinan adalah jadi kalau kaum penganggur identik nggak dengan miskin. Jadi kalau orang mau dibebaskan miskinnya, sudah ngapain tuh orang? Ada dua. Kalau lu nggak mau suruh kerja dia, aja charity. Lu siapin bansos. Kalau bansosnya dikorupsi gimana nih? Enggak nih, ada nggak bansos dikorupsi? Hah? Ini jahanam pisan nih. Orang lagi susah, ya tuh. Bansos saudara. Bantuan sosial buat nanggulangin orang supaya nggak lapar. Lo kalau semen lo korupsi nggak apa-apa deh. Dibandingkan ini. Walaupun korupsi nggak boleh semuanya.
Tapi kebangetan, saudara. Kalau bantuan buat beteng rakyat, ini dosanya. Hah? Masya Allah. Nah ini, ya Abi melihat ya, bahwa esensi sebuah negara, apapun bentuknya. Jadi persoalan sekarang bukan pada persoalan bentuk negara. Ini. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan sumber daya alam di Afghanistan yang begitu besar, kalau dia perang saudara terus, kira-kira bisa nggak diolah tuh sumber daya alam? Gimana aja? Lu membangun dalam keadaan perang. Nah, ini nggak berlaku di sini teori the war is opportunity. Nggak. Nah, bagi Amerika bisa itu. Perang adalah peluang. Buktinya dia ngutang. Sampai 500 miliar dolar Amerika ngutang. Buat apa? Buat biaya perang. Jadi perang menjadi underlying. Jadi project desainnya adalah perang. Nah, pikirin tuh jalan. Nih. Bagi mereka yang berpikir betul-betul bisnismen ya, perang pun nggak jadi masalah buat ya. Berarti nggak ada ethics di dalam pemikiran bisnis. Ini fakta. Ada lembaga keuangan minjemin kepada pemerintah Amerika Serikat ya hampir sekitar 500 miliar lebih untuk biayai untuk beli Humvee tadi kan, beli Black Hawk ya, untuk beli anti artileri ya, Linut lah ya. Banyak senjata kan nggak mungkin nggak dibeli ya, ribuan. Itu nilainya yang ditinggalkan kemarin itu ratusan miliar dolar. Dan banyak yang belum dipakai. Yang baru datang. Ada yang baru datang 6 bulan kemarin. Ditaruh di semua bandara. Di Kandahar ditaruh. Ya toh. Kemudian di Herat. Di pinggir Kabul tuh. Nah makanya kita lihat sekarang ini persoalan pokok yang dihadapi Afghanistan dalam konteks ini. Itu yang pertama harus dipercepat. Dia bikin pemerintahan baru. Nah, yang Abi dengar, ya kelihatannya bersepakatlah para tokoh-tokoh Taliban. Ini kan ada faksi-faksi di sana itu. Bahkan Abi dengar pimpinan Taliban sudah bertemu dengan Hamid Karzai. Jadi bekas presiden yang digantikan oleh Ashraf. Nah, kalau Ashraf yang lari siapa namanya? Ashraf Ghani. Nah, pertanyaannya kenapa dia lari, saudara? Karena dulu Najibullah, saudara, dikebiri sama Taliban. Habis dikebiri baru digantung. Ada presiden Najibullah digantung. Terus Burhanuddin Rabbani dieksekusi juga. Nah, kata Ashraf, daripada gue dieksekusi Taliban, gue kabur aja. Nah, ini pemimpin kelas A begini nih. Nah, boleh nggak pemimpin lari kabur ninggalin rakyat? Tuh, ini seperti nahkoda, kapal mau tenggelam, nahkoda duluan lari, saudara. Dia lari 2 hari sebelum tanggal 15. Berarti sudah dapat bocoran buat tanggal 15 milisi Taliban akan masuk ke Kabul. Nah, yang belum sempat lari wakilnya, saudara. Ya, Amrullah Saleh. Nih, paham nih. Nah, ini rada nekat juga dia. Dulu pernah menjadi, kalau kayak di sini si Amrullah ini pernah jadi kepala BIN-nya Hamid Karzai itu loh. Badan Intelligence. Ini katanya begitu. Ya, intelijen seniornya banyak suka dapat bocoran itu. Hampir semua. Kalau dia pernah intel, ada yang nggak tinggalkan negeri. Karena akalnya banyak kalau intel tuh. Tahu aja. Nih. Apa yang terjadi? Dia bikin susun kekuatan perlawanan.
Yang pertama supaya meyakinkan orang, dia bikin apa? Kalau gitu, Ashraf Ghani kabur, gue jadi presiden. Jadi pada tanggal 15 Agustus bersamaan dengan Taliban menguasai Kabul, dia menyatakan dirinya presiden. Tinggal pertanyaannya, kalau presiden mesti punya istana. Ini yang dia bingung, saudara. Dia pergi ke istana, udah ada Taliban semua di situ. Apa gue mesti berunding sama Taliban, dia bilang. Wah, dikepilih juga gue. Maka dia bertemulah dengan mantan presiden yang aman-aman saja dari Kabul. Namanya Hamid Karzai. Berunding dia. Nah, dia bilang salah satu temanya adalah menyusun. Kelihatannya bukan lunak ini Taliban, berpikir lebih ke depan. Berbeda dengan Mullah Muhammad Umar dulu, karena habis ngantem komunis, ketemu Amerika. Kalau dulu langsung dia dijatuhkan. Nah, kalau sekarang posisinya terbalik. Taliban menjatuhkan Amerika. Ini bayangin, dia pada pakai Humvee, di sini pakai kuda, saudara. Ya kuda lawan Humvee. Ternyata orang duga, kuda, dulu ditembakin. Ternyata kalah nih Humvee ini. Walaupun banyak yang di misil atau pesawat dinonaktifkan dalam sistem. Itu kan artinya pakai misil yang sudah computerized semua itu ini pakai. Emangnya orang-orang Taliban bodoh. Buktinya semua pesawat itu masih diterbangkan sama dia. Maka dibikinlah ada satu satuan khusus namanya Batalion Badri 313. Kenapa dia bisa? Ternyata telah diselidiki rata-rata sebagian besar pendidikannya ada di Jerman, di Inggris. Pulang ke kampungnya. Bergabung sama Taliban. Nah, ngerti ini? Maka lawannya sekarang ini ada satu jenderal muda, umur 36 tahun, namanya Sami Sadat. Itu dari pasukan elit Afghanistan. Kemudian juga anaknya Ahmad Shah Mas'ud yang umur 30 tahun ya, 32-an lah. Nah, ini didekati oleh Amrullah Saleh, oleh wakil presiden. Pertama, pasukan elit didekati. Ada jenderal-jenderal Asadullah segala macam itu. Masih jenderal-jenderal pro pemerintah. Nah, dibilang gue pemerintahnya. Nah, kata Amrullah tuh. Jadi bikinlah dia jadi National Revenge Front, NRF. Nah, NRF tahu kalau kita main di kota kalah kita sama Taliban. Karena seluruh wilayah sudah di sweeping mah itu. Ada satu daerah yang nggak pernah bisa ditembus oleh Soviet dan juga nggak bisa ditembus oleh Amerika Serikat, namanya Panjshir. Panjshir itu ya 50-60 km lah dari Kabul. Cuma daerah berat. Ya, tapi dekat sama ibu kota. Makanya kalau menguasai Panjshir, ya, maka Kandahar lebih jauh. Kalau itu dua daerah dianggap, berarti Kabul bisa dikuasai. Maka dia bertahan di situ. Nah, sekarang ini presidennya yang ngangkat diri sendiri itu bikin pusat perlawanan di situ. Jadi ada gabungan, ada jenderal muda itu Sami Sadat, ini lulusan dari militer London. Dia pernah didik di Amerika, pernah didik di Jerman, masih muda. Umurnya 36 tahun. Dia mengatakan bahwa dia berbakti untuk Afghanistan. Nah, di sana lawannya bilang, kata Taliban, gue juga berbakti buat Afghanistan. Nih. Yang satu benderanya NRF, yang satu benderanya Taliban. Perangnya di wilayah apa? Tuh, paham nggak? Jadi yang diperebutkan ini, jadi Afghanistan sekarang ini, ada satu blok yang menang, satu blok yang bikin perlawanan. Nah, ini nggak pernah diduga oleh Taliban. Nih, gara-gara sekarang udah kita sama kita perang, terbelah dukungan rakyat itu.
Kata-kata Taliban dulu waktu kita ngantem Amerika, semua rakyat di belakang kita. Ini kenapa pas Amerika pergi dia berbalik? Paham ini? Jadi pada saat asingnya sudah nggak ada, yang terjadi apa? Ya kalau ini namanya bukan diadu domba, tapi perang saudara. Masing-masing merasa berhak dan mampu memimpin Afghanistan. Nah maksud Abi, kalau pertikaian ini ada, stabilitas politik, ya apa nggak tadi itu, Ipolexosbud, ya Kumhan kami itu, bisa muncul nggak? Kalau ada kelompok-kelompok sosial konflik, political konflik, susah. Nah, inilah maksud Abi. Jadi sekarang ini ada dua pemerintahan. Satu pemerintahan Kabul, itu Taliban. Satu pemerintahan Amrullah Saleh di Panjshir. Kira-kira ada perang nggak nih? Taliban yang tadinya jadi pejuang, sekarang jadi penguasa. Jadi orang Panjshir merasa dizolimi oleh Taliban. Nah, waktu tanggal 10 Agustus, Taliban mengatakan, kita dizolimi oleh Kabul. Sekarang posisinya Taliban jadi apa? Nah, jadi sekarang posisinya oleh mereka yang ada di Panjshir, dianggap Taliban itu adalah orang yang menzolimi kita rakyat Afghanistan. Kata Taliban, goblok nih. Gue juga dizolimi dulu katanya. Nah sekarang lu berkuasa. Nah Taliban bilang, kita sekarang belum berkuasa. Tapi sedang nyusun kabinet, presiden, orang-orangnya yang masuk tadi. Tapi nggak mungkin semuanya diambil dari pemimpin Taliban. Karena apa pendapat Abdul Ghani Barada itu? Kita akan bereskan kemakmuran rakyat, kita akan layani rakyat ini. Maka kita ingin termasuk bekas presiden yang pro Amerika didekati, Hamid Karzai. Nah mestinya si Ashraf jangan buru kabur. Tapi karena dia dengar kalau Taliban menang, pasti dia kebiri kita. Dia kabur. Tujuan duluan. Nih. Yang kedua, wakilnya bilang, enggak, kita perang aja. Nah, mestinya yang pantas begitu Hamid. Karena dia bandara itu pakai nama dia. Bandara Kabul itu. Hamid Karzai. Nah ini yang maksudnya. Jadi untuk bisa membuat tadi sumber daya alam menjadi sumber kekuatan ya untuk memperbaiki nasib rakyat Afghanistan. Kira-kira diperlukan nggak nih perdamaian? Harus. Itu. Jadi artinya ya bukan rekomendasi ya. Mungkin prioritas programnya penguasa Taliban nanti itu mengarahkan perdamaian. Kalau itu yang dia tempuh, nggak mungkin yang ngedagang teror. Kan gitu logikanya. Buktinya apa? Ternyata dia juga diteror. Kalau tidak salah, peristiwa hari Kamis tanggal berapa itu? Yang ada bom bunuh diri di luar Bandara Kabul. Ya, tanggal berapa itu? Itu ada ISIS 26 ya, yang korban itu sangat, ya kalau dalam bahasa orang perang itu biadab. Bukan hebat itu. Orang lagi nggak pada posisi perang dibom. Jadi bukan di medan perang. Orang lagi siap-siap mau pulang ke rumahnya masing-masing. Ini kan gangguan. Di Amerika bisa mengatakan bahwa Taliban tidak pegang janji. Kan semua sampai tanggal 31 Agustus tanggung jawab Taliban bandar. Nggak boleh ada yang diganggu proses evakuasi. Kan evakuasi ada tentara Inggris, ada tentara Jerman, tentara Turki segala macam. Ya. Makanya dipercepat oleh Joe Biden tanggal 30 dievakuasi. Yang paling ada Donahu itu jenderal, karena dia bertanggung jawab untuk keselamatan semua prajuritnya. Ujuk-ujuk ini ISIS. Nah ini musuh.
Walaupun dia ngomong syariat Islam, geblek gitu. Bukan begitu, memalukan Islam. Masa nyerang orang yang nggak bersenjata? Sekalipun kafir, kalau dia bukan dalam keadaan perang. Nggak bisa. Nah, ujuk-ujuk bom meledak, orang lagi rame. Ya kan? Ini masuk abi tindakan kayak gini, mujahid yang bikin malu Islam. Bukan mujahid itu. Mujahid nggak begitu. Nanti maksudnya? Dia teroris. Ya pengecut teroris itu. Ya kita mau dia mindik-mindik. Naruhin bom. Nggak hebat ini. Dan Islam tidak perlu yang kayak begitu. Nah, gue tegaskan. Yang kayak begini musuh buat kita. Menciderai ajaran Rasulullah. Rasulullah mengajar kita kesatria. Nah ini yang kenapa Abi cukup marah ini. Ada di Indonesia yang percaya kayak begitu. Ini goblok ini. Harus kita lawan. Apapun alasan. Ya karena goblok tadi itu. Ini yang lagi dikhawatirkan sekarang ini. Ini harus dijelaskan di Indonesia. Di Indonesia masih cukup banyak umat Islam untuk melawan kayak begituan. Jadi jangan goblok juga pemerintahnya. Nggak mesti takut yang kayak beginian. Cuma berapa biji jumlahnya. Ini. Nah, ini yang sekarang terjadi. Taliban mulai naik. Teror masuk. Yang namanya ISIS. Jadi sangat salah. Kalau umat Islam dikatakan pendukung ISIS. Kecuali segelintir orang. Mungkin cuma 10 biji, 20 biji. Dan orang goblok semua yang ikut ISIS. Kagak jelas. Kalau dia menang. Rakyat mana yang dibikin senang? Nggak ada. Cuma kelompoknya doang. 7 biji, 10 biji lah. Orang itu yang tertutup itu. Bedanya apa merampok? Nah ini gue bilang yang kayak begini, inilah menciderai Islam. Ya, yang kini bukan cuma musuh negara ini. Nah itu sekarang sedang terjadi. Pemerintahan Taliban ini ternyata ada musuhnya, saudara. Kalau yang tadi musuh beneran dalam konteks perebutan kekuasaan. Kalau ini pengacau. Beda nggak itu? Beda. Nih, kalau ini puguh, kita perang, puguh tuh, dipanjir. Nah ini ujuk-ujuk orang kagak. Ya, kemudian 13 prajurit Amerika Serikat jadi korban. Rakyat sipil berapa banyak jadi korban? Pertanyaannya, ini manfaatnya apa? Nggak ada. Nah itu. Tapi yang jelas, ini menunjukkan bahwa ISIS-K ini musuh Taliban. Nah jadi sekarang orang goblok mengatakan tentara Khorasan model kayak begitu yang akan membebaskan Palestina. Karena kalau dibutuhin prajurit Khorasan, geblek itu. Lah kalau dia bebaskan Palestina bukan yang kayak begitu, bukan pengecut. Ya, gue terus terang ngomong karena gue banyak orang yang lagi muja-muja sekarang. ISIS-K itu musuh umat Islam. Lah Taliban aja dia sikat temannya. Nah, gimana yang bukan temannya? Nah pertanyaannya siapa yang ngongkosin dia? Pasti musuh Islam. Nah ini yang Abi maksudkan diselundupkan oleh musuh Islam ke dalam Islam. Maka dibikinlah ada Islamic State. Pemerintahan Islam, negara Islam. Itu dibikin gak usah pakai ribut-ribut. Kalau semua rakyat setuju berapa susahnya bikin negara Islam. Tapi apa cukup berarti bikin negara? Cuma asal negara dong nangtung. Ini. Jadi esensinya bukan di situ. Nah program-program aksinya yang harus Islami. Ya karena Islam kan nyuruh orang. Lah kalau orang udah Islamnya pasti dengan sendirinya jadi negara Islam. Nah ini yang Abi ingin garis bawahi dari apa yang Abi kita bahas tadi. Ternyata musuhnya yang dihadapi Taliban ini ada dua. Satu yang teroris. Nah jadi sekarang Taliban diteror sama dia.
Berarti ada yang nggak suka sama Taliban ini, yang membayar dia itu. Nah kalau yang satu pugu, yang 3 orang nih, Ahmad Mas'ud, Amrullah Saleh, dan satunya lagi Sami Sadat. Dia mengatakan, kalau bisa kita berunding, kita berdamai, kita nggak perlu perang. Itu tuh statementnya 3. Tapi kalau nggak bisa dicapai perundingan, nah kita perang. Lah kan puguh tuh. Nah, sekarang nih Panzir itu lagi berunding. Nih. Jadi yang dimaksudkan, poin-poin yang keduanya tadi, bahwa kondisi instability yang ada di wilayah Afghanistan ini, nah ini yang harus diatasi lebih dulu oleh pemerintah baru Taliban. Kalau dia betul-betul ingin membuktikan bahwa Islamic Emirate Afghanistan itu bisa jadi contoh. Tapi kalau dia masih bergaya teroris, kacau sudah. Ujung-ujungnya rakyat Afghanistan akan bangun berontak. Dilawan. Kalau kemarin itu rakyat dukung karena yang melawan Amerika. Nih. Jadi sekarang ini yang Abi melihat, ya, bagaimana dari hubungan yang sudah ada itu dibikin yang pertama itu tetapkan dulu pemerintahan baru. Nah ini katanya minggu ini sudah lengkap ini kabinet. Nah ini kabinet koalisi katanya. Nah jadi semua ini kemudian Menteri Keuangannya, Menteri ini. Nah bukan apa? Karena dia kan di wilayah Asia. Kalau dia ngaco di sini ada pengaruhnya ke kita. Ini dalam geopolitik. Nah ini barangkali yang Abi ingin komentarin. Walau bagaimanapun juga, ya ini bukan politik identitas. Layani rakyat nyaan. Jangan cuma katanya mau melayani rakyat. Nih. Abi lihat, kalau pemerintah Afghanistan ini bisa menciptakan suasana damai, dia bisa bangun itu sumber daya alamnya, betul orang mengatakan bahwa saat ini Afghanistan itu punya harta karun senilai 40.000 triliun rupiah. Tadi kan lu ngomong begitu. Dengan 3 triliun US dollar itu. Nah, pasti akan berbondong-bondong investor masuk. Nah, ini pasti akan ada persoalan baru nanti. Tapi jelas 3 hal. Kalau mau rada baik itu. Kesempatan kerja diperluas. Ya, kemudian targetnya menurunkan angka kemiskinan. Ya. Jadi yang ketiganya itu disparitas income. Jadi terjadi distribusi kemakmuran sehingga kesenjangan. Kenapa? Karena kalau kesenjangan makin tinggi, komunis tumbuh. Nah, Abi melihat, nah untuk ini dalam rangka menjamin stabilitas, perlu tentara yang kuat, perlu polisi betul-betul yang disiplin. Tapi bukan menindas gitu loh. Nah selama ini orang lagi pada takut, wah ini Taliban berkuasa, habis itu gue diseksa deh. Kan kesan itu yang dibikin oleh Barat sekarang. Nah ini harus dijawab oleh Taliban, maksud Abi. Bikinlah sebagaimana, gampang lah sebagaimana Indonesia membangun. Bahwa kita boleh berdebat secara politik, boleh saling serang, tapi tidak dalam rangka perpecahan. Lalu kita di sini politik macam-macam. Ya kan nggak sedikit, kita kan partai politik kita bukan kayak di Tiongkok, cuma satu. Kita banyak. Kalau mungkin banyak kan partai politik kita. Yang laku, yang kagak lakunya mesti bikin. Dia udah tahu nih kagak laku, dia bikin lagi. Ini kalau kita mau jujur, ya. Ini kalau mau jujur. Setiap yang menang, itu partai politik yang berbasis apa? Sekarang yang lagi berkuasa basisnya apa? Nasionalis. Nah yang satunya lagi, nomor 2-nya?
Komunis nggak ada. Yang ini kita bicara yang nongkrong di ini. Pokoknya basisnya nasionalis. Nah kalau kita bikin aja partai Islam nasionalis. Ngapa tidak? Itu akan jadi ideologinya. Nah Islam nasional itulah yang jadi Pancasila dan konstitusi itu. Yang satu lagi kan golongan karya. Ini kalau gue bilang jamaah amalia dia marah. Karena itu Ansarut Tauhid. Nih. Jadi betul-betul bekerja. Jadi basisnya. Nah yang ini maksud Abi ini, kalau ada partai kekuatannya itu, jadi nggak bikin jadi partai tertutup. Itu artinya begini. Jadi partai golongan dia aja tuh, yang sembahyangnya sama. Ini nggak bisa begitu Islam. Lalu kita partai mesti ngelayani semua orang, Bang. Terbuka. Ya. Jadi bagaimana menjabarkan nilainya Islam itu dalam keindonesiaan, Ustaz. Lah kita hadis itu baru Islam rahmatan lil alamin, Ustaz. Melayani semua orang. Ya Rasul nggak ngelarang kita orang siapa silakan tinggal di bumi Islam. Rasul bilang gitu. Dan nggak boleh paksa. Nggak pernah orang dipaksa dijajah untuk masuk agama kita. Nggak. Belum pernah ada contohnya. Baru belakangan ada contohnya. Ting dari mana nabinya yang mana? Kira-kira bisa dipahami nggak? Nah, kita kan harus bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Afghanistan. Kira-kira bantuan pandangan kita lah. Karena Abi dengar kita punya ini sampai kemana-mana. Tuh. Nah, mendingan sekarang ini kita bangun. Mungkin financial network kita bangun. Industrial network. Jadi milik bersama. Nah ini harus misalnya bagaimana membangun dengan Islamic Development Bank. Tapi kalau dilihat Afghanistannya kacau terus, IDB juga mikir. Tapi yang jelas Abi dengar Saudi akan masuk. Nah, mungkin karena ada minyak ke sana. Kemudian Uni Emirat Arab akan masuk. Dan antik lagi, Tiongkok juga mau masuk. Bahkan Tiongkok udah sampai di Kabul. Nih. Karena Tiongkok kacau kalau gini nanti Uighur bergabung dengan Afghanistan. Kan ada suku Hui. Itu bertetangga rapat tuh sama Afghanistan. Nih. Jadi masing-masing ingin masuk ke Afghanistan dengan kepentingannya masing. Nah, itulah politik, Mas Abi. Itulah adanya perlu interaksi. Nah, maksud Abi, pemerintah Indonesia ya bukan. Ini jangan buru-buru ngakuin dulu pemerintahan yang mana. Sampai eksis dulu deh. Kan nggak lucu kita akuin ini, nggak taunya ganti lagi kemarin. Biar dia stabil dulu di situasi di dalam. Yang cuma Abi melihat bahwa Afghanistan ini potensial untuk dibantu. Dan itu ada programnya dalam OKI itu. Ya, Organisasi Kerjasama Islam kan namanya. Nah, ini sama dengan kita tahun 60, Pak. Investasi bisa besar-besaran masuknya. Nah, Abi ngelihat jadi tekanannya bukan pada politiknya sekarang ini. Kegiatan ekonomi disupport oleh kebijakan politik yang arahnya adalah mengatasi konflik. Ya kalau mengatasi konflik kan sering-sering silaturahim. Sering salaman gitu. Betul nggak? Ini suasana lagi pandemi begini. Sampai di sini masih ada durasi, masih ada nggak nih? Yang mau komentar, Dang? Paham ya yang ngomong ya? Nah, jadi kita ingin berpikir memecahkan masalah. Nah, jadi bukan nanti maksud Abi, gue ingin ngomong soal bagaimana keterlibatan Indonesia di Afghanistan. Tapi nanti, tapi bukan sekarang ini. Artinya gini, yang Abi maksudkan bukan sekarang, bukan dalam konteks Amerika masuk. Kita pernah terlibat di sana ngusir komunis. Kita pernah support pejuang-pejuang
Afghanistan buat ngelawan Soviet. Itu fakta keterlibatan Indonesia. Ya, pada waktu kita masih menjadi macan Asia. Ya, sekarang ini belum jadi macan lagi. Nah, sekarang minimal jadi bekas macan lah. Ya kalau jadi macan kagak, minimal masih ada macannya. Iya kan, macannya enggak jadi bekas macan. Tanya dari itu. Yang penting ada ayam macannya. Hah? Ya, bekas macan. Jadi kalau bekas macan ya, nah, kalau bekas macan itu masih orang takutin. Tapi kalau macan omong orang ketawa ngelihat. Makanya jangan belagu-lagu. Kalau jadi macan ompong mah orang bukan takut. Oh digigit sama dia geli kita. Nih, jadi itulah. Jadi 3 poin yang Abi lihat. Bagaimana kita melihat Afghanistan ini menjadi peluang buat kita. Nih kaitan dengan KOP kami nih. KOP kami, Masyar, KPTA Investama khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Ini ada peluang. Nih, jadi Abi juga merekomendasikan. Ini momen bagus. Ya, jadi ada kerjasama solidaritas Islam dalam konteks pembangunan ekonomi. Ya selama ini kita kan bicaranya cuma hal-hal yang nggak penting, anti teror segala macam. Bosan gitu lama-kelamaan itu lagi. Emangnya rakyat tidak berontak kalau dia ditakut-takutin terus? Jadi sekarang ini bagaimana membangun perekonomian? Itu tadi sesuai dengan prinsip kita itu. KSI bangkit, dunia tertib. Momen ini yang kita artinya momennya udah sampai. Ingat nggak? Siapa yang duga ujuk-ujuk Taliban menang? Nggak pernah diduga sebelumnya. Ya orang Talibannya juga bingung. Kenapa gue bisa menang? Ya orang si Barada ngomong gitu. Nggak disangka-sangka kita menang. Itu masalahnya karena ujuk-ujuk Amerika pengen pulang utaranya. Tuh. Ini tentara Allah yang turun. Ditakut-takutin tentara Amerika. Pulang. Jadi pada nggak betah di Afghanistan. Nah panglimanya bingung. Gimana gue perintahin, prajurit lagi pengen pulang. Ini terjadi kayak itu. Akibatnya apa? Buktinya bahwa dia tidak serius perang. Tinggalin aja semua peralatan lah. Nah peralatan itu, saudara, kalau dalam normal nggak mampu Afghanistan beli. Ratusan miliar, saudara. Cuma penghasilan cuma 2 miliar sekian. PDB-nya tuh cuma 69. PDB-nya cuma 69 miliar US dollar. Lah Indonesia sekarang PDB sudah 1,8 triliun US dollar. Cuma karena banyak rakyatnya. Jadi maksud Abi, kita lebih cenderung bukan soal takut perang, bukan soal takut jihad. Ya, jihad kan udah pugu targetnya. Ya kan itu. Jadi perang itu bukan targetnya jihad. Itu mekanismenya jihad perang itu. Setting goals-nya itu tegaknya hukum yang menjamin orang punya kemakmuran. Kan endingnya itu. Ya kan? Supaya terjadi kehidupan yang ya kayak di surga gitulah. Ya kan? Nih. Jadi kalau cuma berhenti akhirnya jadi nyusahin orang. Untuk apa? Ini karena sekarang nih dia bikin ada Syria, Irak, ujungnya kalah juga. Nah, tapi karena pada akhirnya Abi bilang itu perang itu bukan tujuan. Nah, mungkin ini pengalaman Indonesia membangun bisa menjadi bahan perbandingan. Dan Abi dengar Taliban yang ini ke depan sudah mulai berpikir mengenai kemakmuran dalam negerinya. Jadi Taliban kalau melihat ya
Itu bukan bukan model ISIS. Kalau ISIS kan gerombolan. Dia nggak punya negara. Kalau Taliban punya negara, pasti dia selesaikan urusan dalam negerinya sebagai pemerintahan. Kalau ISIS beda, negaranya mana dia? Orang ngambil di Syria diambil sepotong, Irak diambil sepotong. Udah habis sekarang. Ya tinggi. Iya tuh. Ini yang melihat. Mudah-mudahan kita bisa melihat posisi Taliban ini ya dengan cara yang benar. Apalagi sekarang ini walau bagaimanapun Afganistannya itu anggota OKI. Kan penggantian pemerintahan itu nggak mempengaruhi keterdaftaran sebuah negara. Dia juga anggota PBB. Tuh. Jadi artinya ibarat perusahaan itu Afghanistan legal. Tinggal penggantian direksi. Ini kan ibaratnya direksi sama komisarisnya diganti nih. Gitu? Ya perusahaan Afghanistan ini kagak dibubarin, saudara. Jadi nggak sama yang kata Gus Dur. Gus, kenapa kok Kementerian Sosialnya kudu dibubarkan? Kalau dibilang ada dia ibarat ada sarang korupsi, ada tikusnya tangkap. Tuh. Ya kan? Ini kata Gus Dur, tikusnya udah menguasai itu lumbung. Jadi lumbungnya hebat. Kalau cuma 1-2. Nah, tapi Abi kira itu kan dalam rangka pembenahan. Nih, jadi yang Abi ingin kembali bahas ini dari apa yang kita sudah diskusikan tadi, bahwa potensi Afghanistan untuk bangkit itu menjadi besar kalau dia bisa membangun perdamaian. Minimal tingkat perang saudaranya seperti yang sekarang sedang terjadi ini. Ini kan potensi bakal perang rame nih. Amrillah Soleh ya. Kemudian Ahmad Mas'ud, Sami Sadat di satu pihak sebagai NRF dan juga Taliban yang lagi berkuasa. Kalau Abi melihat bagusan dia bersatu. Ya. Jadi tegakan hukumnya itu betul-betul untuk kepentingan Afghanistan. Karena mereka ini kan punya tanggung jawab kepada rakyatnya. Oleh pemerintah. Nah, Abi melihat jalan pikiran orang model Abdul Ghani Baradar ini, itu mungkin lebih ini. Buktinya dia bikin perdamaian dengan Donald Trump, dia mau. Tanggal berapa tuh? Juli 2020 ya? Yang di Doha itu. Februari ya. Artinya ada inisiatif membangun perdamaian. Nah, mudah-mudahan maksud Abi saya sudah sekarang ini dia menang. Seperti dia ngomong pada waktu dia sampai di Kandahar itu. Kan kalau nggak salah tanggal 16 atau 17 ya, Agustus. Dia mengatakan kami kembali Taliban akan melayani rakyat Afghanistan. Nah, ini belum pernah ada Taliban ngomong begitu. Mudah-mudahan ini ada hidayah Allah nih. Ya. Iya kan? Ada dia menang juga keajaiban. Nah, Allah kan muqallibul qulub. Ya kan? Jadi Allah yang Abi kira itu yang ini kalau tidak ada yang mau dikomentari lagi, Abi kira cukup jelas ya. Nah, nanti hal-hal lain apa? Untuk yang masih ada kaitan lagi mengenai struktur Talibannya, kemudian hubungan antara Afghanistan dan Indonesia, kita akan bahas. Mungkin masih ada 2 episode lagi. Bisa keseluruhan kita melihat nanti bagaimana Indonesia membelain Afghanistan sejak zaman Konferensi Asia Afrika dulu. Termasuk yang Bung Karno mengatakan, nah ini harus kita selesaikan persoalan. Nah, ada istilah semangat Bandung namanya kata Bung Karno itu. Apa dasar sila Bandung? Nah, kalau Abi melihat barangkali cuma komentar Abi ujungnya ya. Kan kalau closing statementnya sudah Junaidi bacakan tadi. Jadi intinya bagaimana ini peluang dalam pengertian kita dengan kekuatan yang kita punya membangun jaringan, Bang. Ya, membangun jaringan melalui mekanisme yang ada di OKI, di mana. Karena nama kita sudah Koperasi Kaum Muslimin. Di level internasional siapa yang larang? Ya. Dan ini peluang untuk masuk ke sana.
Dan kami model-model berapa institusi yang bermitra kita akan dekat sama Afghanistan. Apalagi dia punya bisnis yang menarik nih, yang nggak ada saingannya sama Afghanistan tuh. Jual batu permata ruby namanya. Ada lagi lazuardi dan zamrud. Ini di dunia perbatuan 3 dari Afghanistan, terutama dari ada satu daerah itu nggak ada saingannya sama lain. Itu lazuardi itu 1 karatnya itu 2,1 juta. Nah, kalau segini nih berapa karat? Tuh. Ada satu yang dipakai buat Ratu Inggris, namanya Koh Inor. Nah, itu dari Afghanistan. Yang satu itunya kalau nggak salah 3 atau 4,8 triliun itu yang ditaruh di ini. Iya, kalau di sini dulu mana ahli batu lu kesana aja coba. Iya, daripada main di kebun kelapa Bandung. Selalu bacaan pancawarna gitu. Ya. Jadi ya pikirnya ya yang 2 lagi akan kita untuk melengkapi keseluruhan. Besok kita akan buat bukan bocoran ini. Kita akan sampaikan mengenai formasi pemerintahan barunya Afghanistan. Siapa presidennya, siapa ini. Mudah-mudahan nggak keliru nih, kita punya feeling. Ya. Siapa menteri pertahanannya, siapa menteri. Nggak boleh, nggak dilarang kan ngomong duluan. Nanti kita tinggal samain benar nggak diskusi di Maksar TV itu. Termasuk data ini. Ya. Jadi kalau yang tanya, lebih kira itu yang cukup mengerti semuanya ya. Ya, lebih kurangnya sampai di sini lah. Ya. Nah, demikian saya kira yang bisa kita bahas mengenai problematika daulah Taliban di Afghanistan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian. Dan kalau ada kata-kata yang tidak pas, kita mohon maaf. Dan juga kalau ada data yang keliru, kita bisa koreksi bersama. Dan akhirnya mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat barokahnya kepada kita sekalian. Nasru minallah wa fatun qarib billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abi yang telah menjelaskan dari pointer-pointer yang telah dibaca tadi yang begitu luar biasa. Tentunya nantikan episode-episode selanjutnya masih berkaitan dengan Afghanistan sebagaimana disampaikan oleh narasumber kita tadi. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini dan tentunya kepada seluruh sahabat Maksar TV dimanapun antum semua berada untuk terus mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan jangan lupa untuk komen di bawah video tersebut. Tentunya bisa menjadi bahan evaluasi kami. Itulah kiranya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Nantikan di video selanjutnya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan pembacaan Kifaratul Majlis dan Wal Asri. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullah fatun qarib wa basyiril mu'minin billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. مولاي صل وسلم